Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, balik lagi sama saya di channel Fahri Alvito. Oke Bapak Ibu, masih seputar tentang Erapot ya. Hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana sih cara pengisian atau pelengkapan data di data referensi Erapot ya, yang di sini nih, data referensi ya. Nah, di sini sudah ada proses ya, kita bisa lihat sini proses kerja administrator namanya. Di sini sudah 100%, 100%, 100% ya, masih ada sisa yang belum. Nah, hari ini saya sedikit memberikan solusi atau arahan ya terkait mata pelajaran ya, data pembelajaran dan data ekstrakurikuler yang harus diisi oleh para operator ya. Baik, kalau pertama kita ke data sekolah itu, di data sekolah kita hanya menambahkan gelar kepala sekolah ya. Jadi kenapa harus menambahkan gelar? Karena nanti saat pencetakan rapot dicetak, nanti kalau misalkan kita nggak diedit gelarnya, dia nggak akan muncul di e-rapot. Jadi percetakan e-rapot itu jadi nggak muncul gelar kepala sekolahnya. Terus di data guru kurang lebih juga sama, hanya menginput gelar depan atau belakangnya saja. Terus di data siswa sama, hanya untuk mengisi kelengkapan saat percetakan, kelengkapan rapot atau menambahkan perlengkapan rapotnya itu. Biasanya itu kelas 1 ya. Terus di data kelas juga kita periksa satu-satu ya. Siswa, pastikan semua siswa lengkap ya, siswa tidak ada yang tertinggal, masuk ke kelas yang sesuai sama yang di Dapodik, pastinya harus sesuai ya karena sudah tarikan dari Dapodik. Baik, kita langsung saja ke data mata pelajarannya yang sedikit saya mau bahas ya. Bapak Ibu di sini sudah ada mata pelajaran ya yang sudah otomatis dari tarikan Dapodik. Nah, cuman ya, saya menambahkan di sini pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta karena kan belum ada. Nah, mulok di sini sebenarnya ada, tapi kan namanya kan nih muatan lokal potensi daerah. Nah, ini saya tambahkan akhirnya menjadi 20 nih, pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ saya tambah di sini ya. Tambahnya Bapak Ibu bisa ke sini, tambahkan manual saja ya di sini muatan lokal, Bapak pilih muatan lokal ya. Terus nama muatannya pendidikan. Nah, ini karena saya sudah mengisi ya. Jadi saya nggak usah save lagi. Jadi Bapak Ibu nggak save, close, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pergi ke data pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu harus urut ya kalau bisa ngerjainnya di inputnya. Jadi biar biar enak juga, nggak ada yang tertinggal. Seperti itu. Nah, ini tampilan data pembelajaran saya ya. Di sini ada agama Islam di 1A, guru kelasnya sudah ada mapelnya ya. Terus olahraga seni rupa. Nah, di sini masuk lagi agama Islam di 1B ya. Terus agama Kristen di 1C. Oke. Jadi saya mau menjelaskan sedikit di sini Bapak Ibu, menekan sedikit karena di sekolah saya tidak ada seni budaya ya, seni budaya, adanya saya menggunakan seni rupa. Nah, seni rupa di sini saya menggunakan seni rupa ya. Jadi untuk seni budaya di sini saya hapus ya. Karena saya di sekolah saya tidak ada. Nah, ini balik lagi ke sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi semua setiap kelas 1 sampai 6 di saya tidak ada seni budaya gitu. Jadi ini saya hapus ya. Nah, pokoknya nanti dihapus Bapak Ibu sampai kelas 6 seni budaya di saya hapus. Nah, saya tambahkan sub pembelajaran di sini. Sub pembelajaran apa tadi yang PLBJ karena PLBJ belum ada di sini ya. Saya tambahkan di sini pelajaran tadi PLBJ pendidikan. Saya simpan. Nah, masuk ya Bapak Ibu. Nah, dan ini juga seterusnya ditambahkan setiap subnya ditambahkan setiap kelasnya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, nanti takutnya tidak ada mengisi nilainya tidak bisa. Nah, ini terus nah Bapak Ibu sampai kelas 6. Nah, misalkan sudah selesai di kelas 6. Nah, kita lompat langsung ke kelas 6 ya. Nah, di sini kelas 6. Oke, 6A di sini ya.
6A itu ada agama Islam, Kristen, bahasa Inggris ya. Nah, karena saya ada mulok bahasa Inggris di sekolah saya. Terus ada seni rupa. Nah, PLBJ di sini kita hapus. Nah, bedanya sama kelas 1 di sini di guru kelas, di sini dia ada tambahan IPAS ya. IPAS itu pasti ada dong. IPAS itu biasanya dari kelas 3 ya. Nah, seni budaya jangan lupa di sini kita hapus seni budayanya di kelas 6 ya. Hapus data, selesai. Kita balik lagi tadi ke tadi ya 6A tambah sub ya, pelajaran PLBJ-nya jangan lupa ditambah. Nah, jadi untuk kelas tinggi Bapak Ibu kurang lebih kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 bahasa Inggris, 7 agama Islam, 8, 9. Nah, ada 9 mapel ya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kurang. Di kelas tinggi itu kurang lebih ada 9 mapel ya. Nah, untuk di kelas rendah dia cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada tambahan untuk di kelas tinggi bahasa Inggris dan juga IPAS gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang saya tekankan dan menjadi perhatian Bapak Ibu para operator ya. Selanjutnya kita ke data ekstrakurikuler. Nah, ini saya ada 7 ekstrakurikuler di sekolah saya. Nah, kalau Bapak Ibu pas muncul ke data ekstrakurikuler belum muncul ya, belum muncul di sini padahal Bapak Ibu udah input di Dapodiknya. Nah, Bapak Ibu langsung pergi ke Dapodik ya, nih Dapodik saya ini. Nah, ini kan data ekskul nih. Bapak Ibu udah merasa sudah ngisikan di sini. Nah, tapi pas Bapak Ibu tarik belum muncul di sini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ke sekolah ya, ke menu sekolah. Ya, terus ke ekstra kurikuler. Oke. Nah, ini tambahin pramuka, jenis eskulnya, nama eskulnya, SK eskulnya, tanggal eskulnya dan jam. Nah, ini Bapak Ibu tambahin. Setelah udah nginput di sini, Bapak Ibu tarik di rapot pasti bakal muncul seperti ini. 7 ya, sama kayak Dapodik. Baik, kita lanjut data kelompok mapel ya. Nah, di sini ada kelompok A, kelompok B dan mata ini kita ganti. Kita ganti kelompok C. Nah, ini tidak aktif ya. Pastikan kelompok A, B, C yang diaktifkan hanya 3 saja ya. Ini tidak usah nih, D sampai F nggak usah. Nah, kita simpan perubahan. Oke. Setelah itu kita ke menu mapping rapot. Nah, kita mapping rapot dari kelas rendah dulu ya. Karena nanti mapping rapot kelas rendah dan kelas tinggi ada sedikit tambahan ya. Oke. Di sini pilih dulu kelompoknya Bapak Ibu karena kelas 1 itu kan kelompok A ya, fase A ya. Berarti kan kelompok A Bapak pilih aja. Ini saya per fase ya sebenarnya. Fase A, kelompok A, kelompok A. Jadi Bapak Ibu 1 2 itu kelompok A, 3 4 kelompok B, 5 6 kelompok C. Jadi per fase. Nah, untuk di sini agama Islam dan Kristen. Di sini ada 2 agama. Nomor urut daerah tetap satu ya, saya isi. Terus kedua Pancasila ya. Ketiga bahasa Indonesia. Nah, terus keempatnya matematika. Kelimanya seni rupa ya. Nah, kelima seni rupa. Keenam PJOK, 7 baru PLBJ. Nah, ini kurang lebih mapping di kelas rendah seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita simpan perubahan. Oke. Nah, oke. Ya, kita langsung mapping ke kelas 6. Nah, kelas 6 itu berarti kita pilih kelompok C, kelompok C, kelompok C semua ya, Bapak Ibu kita samain. Kelompok C. Nah, nomor urutnya tetap sama ya.
agama Islam 1, agama Kristen 1, Pancasila 2, bahasa Indonesia 3, terus bahasa Inggris kita dulu, ini keempat ya, matematika keempat, IPAS kelima. IPAS kelima, habis itu seni rupa ke-6, ini ke-7 ya. Olahraga ke-8, bahasa Inggris terakhir ya, ke-9. Nah, ini jangan diinput Bapak Ibu seni budaya karena ini nggak ada ya. Karena ini nggak ada, saya nggak isi karena nggak bakal muncul juga di rapot dan nggak ada nilainya juga ya. Baik, ini kita simpan. Nah, oke Bapak Ibu, kurang lebih mappingan untuk kelas tinggi seperti ini ya. Nah, terus nanti kita ada data logo dan tanda tangan. Kalau Bapak Ibu perlu, menurut saya sih nggak usah ya, karena kita tetap cap basah nantinya. Terus tanggal rapot ya. Tanggal rapot itu kita tambah di sini, pilih semester 1 ya, cetaknya kalau saya di Jakarta ya, disesuaikan sama Bapak Ibu. Terus tanggal cetaknya kita bagi rapot ke 19 Desember ya. Kepala sekolah, NIP. Nah, ini nggak usah diisi, biarin aja. Nanti bakal tarikan dari data sini nih ya, data sekolah. Kita simpan. Nah, oke. Sip. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu, tutorial sedikit dari saya terkait pengisian data referensi ya. Bapak Ibu yang mau tanya-tanya boleh DM Instagram atau DM TikTok saya ya. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.